Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ilham Alamsyah dalam acara Podsar Podcast Latsar. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021 yaitu Mas Dula. Silakan Mas Dula untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Silakan Mas Dula. Terima kasih Mas Ilham atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dola Septiadi, biasa dipanggil Dola. Saya CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021, penempatan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, kelas 3 Sampit. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih untuk Mas Dola perkenalannya. Wah, lumayan jauh juga ya Mas penempatannya di Sampit. Oke, untuk hari ini tema podcast kita yaitu berakhlak. Tepatnya pada tanggal 27 Juli tahun 2021, Pak Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core value aparatur sipil negara yaitu berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Berbagai nilai-nilai yang ada di instansi pemerintah digabungkan dan dikerucutkan menjadi nilai yang dapat berlaku secara umum. Dalam siaran pers kepresidenan disebutkan bahwa sejak lama setiap pemerintah daerah memiliki semboyan-semboyan sendiri sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing. Menurut Pak Presiden, sebenarnya hal tersebut memang memperkaya keberagaman daerah Indonesia. Namun, lebih baik lagi apabila seluruh ASN daerah dan pusat mempunyai nilai dasar yang sama. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin untuk hari ini, karena keterbatasannya waktu, kita membahas dua nilai saja, kompeten dan harmonis. Selanjutnya, Mas Dola. Apa sih Mas yang dimaksud dengan kompeten dan harmonis dalam ASN masa kini? Silakan Mas. Kompeten dan harmonis dalam ASN masa kini ya Mas. Menurut saya, kompeten adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Sedangkan harmonis adalah suatu keadaan di mana setiap orang itu dapat saling merangkul dalam setiap masalah sehingga terjadi keselarasan guna untuk mencapai kebahagiaan serta menghargai perbedaan bersama. Begitu, Mas. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Mas pengertian dari nilai kompeten dan nilai harmonis. Sekarang berarti seberapa penting sih Mas nilai kompeten dan nilai harmonis untuk ASN? Kedua nilai ini sebenarnya sangat penting, Mas. Pertama, untuk kompeten kenapa penting? Ya, karena misal kita bekerja tanpa kompetensi itu, hasilnya tidak akan maksimal. Karena kita harus paham job desk dari apa yang kita kerjakan, agar tugas yang kita kerjakan sesuai dan selesai tanpa ada masalah. Yang kedua, harmonis. Juga kenapa penting? Karena Indonesia banyak budaya dan keberagaman. Jadi kita harus bisa saling menghargai dan juga kita adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Wah, menarik sekali penjelasannya Mas Dola. Berarti untuk nilai berakhlak ini sangat-sangat penting bagi ASN ataupun CSN karena bisa menjadi pedoman dalam pekerjaan nanti. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Mas berikan contoh penerapan ataupun implementasinya nilai harmonis dan juga kompeten di tempat instansi Mas bekerja sekarang? Silakan Mas Dola. Nah, untuk penerapannya sendiri sih, seperti nilai kompeten di lingkungan kerja khususnya bisa dikatakan ASN yang kompeten itu apabila mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka secara profesional, di mana kata profesional tersebut dapat dijabarkan ke beberapa aspek.
mulai dari skill dan yang mendetail secara teknis apa yang mereka kerjakan saat mereka mampu, berarti bisa dikatakan itu kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan untuk penerapan nilai harmonis di lingkungan kerja, kita bisa saling tolong-menolong sesama rekan kerja maupun yang sedang mengalami kendala atau masalah. Kemudian kita bisa saling menghargai sesama di lingkungan kerja agar lingkungan tempat bekerja kita bisa kondusif dan nyaman, Mas. Wah, berarti sangat bagus juga Mas, jikalau nilai-nilai ASN ini, nilai kompeten dan nilai harmonis ataupun nilai berakhlak, semuanya bisa diterapkan di lingkungan kerja. Nah Mas, selanjutnya apa sih Mas saran untuk kita sebagai calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan agar kita bisa menerapkan nilai-nilai itu? Silakan Mas. Kalau dari saya sih, saran untuk nilai kompeten, kita sebagai ASN wajib mengembangkan kompetensi atau pengetahuan sesuai perkembangan zaman ya Mas ya, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik yang dimiliki. Kemudian untuk harmoni sendiri, kita harus saling peka terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan, serta kita harus memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Begitu Mas Ilham. Oke, baik, sangat menarik pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah bahas apa itu nilai kompeten dan harmonis pada berakhlak. Kemudian seberapa pentingnya sih nilai harmonis dan juga kompeten. Kemudian bagaimana penerapan serta saran agar nilai tersebut bisa dilaksanakan. Semoga apa yang kita bahas dan Mas Dola jelaskan tadi bisa dimengerti dan bermanfaat oleh rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, terima kasih Mas Dola atas waktunya dan juga penjelasannya pada Podsar hari ini, Podcast Latsar. Yoi Mas, sama-sama. Baik, saya tutup acara Podsar, Podcast Latsar pada hari ini karena keterbatasannya waktu dan kita hanya membahas dua nilai, yaitu nilai kompeten dan juga nilai harmonis. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari saya ataupun dari Mas Dola. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.